Pasara mo na yan! Pernah nggak sih teman-teman penasaran kenapa ada beberapa sifat teman-teman yang mirip banget sama orang tua? Atau mungkin ketemu satu keluarga yang sifatnya mirip semua? Nah, jawabannya bisa teman-teman temui di materi tentang sosialisasi di PPT ini. Sebenarnya, mungkin kalau direnungi bakalan muncul berbagai pertanyaan mengenai faktor atau aspek apa saja sih yang membentuk kepribadian seseorang? Apa iya ada kaitannya keluarga atau lingkungan dengan kepribadian seseorang? Terus, hubungan antara sosialisasi dan kepribadian apa dong? Pada dasarnya, dalam ilmu sosiologi, sosialisasi merupakan proses seseorang mempelajari atau memahami nilai dan norma yang nantinya akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Jadi, kalau ada yang bilang bersosialisasi itu identik dengan hahihi ke teman-teman atau ikut nongkrong di kafe gaul yang kekinian, itu kurang tepat guys. Lebih tepat kalau kita sebut dengan berinteraksi. Keluarga juga mempunyai peran penting loh di sini, karena mereka lah yang mengajari kita pertama kali. Meskipun nantinya gak cuma keluarga aja, namun ada agen-agen lain juga. Lebih lengkapnya tentang sosialisasi dari tipe, faktor hingga bentuknya kita bahas di PPT ini ya. Oke, yang pertama pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses atau usaha seseorang individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat itu sendiri. Itu tadi pengertian sosialisasi dalam sosiologi. Nah, untuk memahami mengenai nilai dan norma, teman-teman bisa belajar di sini. Yang namanya proses itu identik sekali sama pergerakan atau dinamis, yang berarti proses sosialisasi ini akan berjalan sepanjang akhir hayat. Seiring berjalannya waktu, pasti ada saatnya kita akan bertemu orang baru atau berada di dalam kelompok baru. Coba deh teman-teman perhatikan kawan-kawan kita yang ada di SMA. Terus bertambah dan berganti kan? Sosialisasi nggak sama sama interaksi etnis, tapi di dalam sosialisasi tentu ada interaksi di dalamnya. Contoh sosialisasi di dalam lingkungan masyarakat adalah bekerja bakti. Nggak mungkin dong kerja bakti sambil diam-diam. Oke, yang kedua teman-teman, tujuan sosialisasi. Salah satu tujuan sosialisasi adalah agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik sehingga dapat diterima di lingkungan sosial. Tapi nggak cuma itu aja, ada tujuan lain yang perlu teman-teman tahu juga. Tujuan dari sosialisasi sebenarnya cukup beragam, yaitu memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. Yang berikut, memberikan kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat. Yang berikut, mengetahui posisi atau perannya di dalam masyarakat agar dapat bertindak atau berperilaku sesuai dengan peran dalam masyarakat. Yang berikut, menjaga keutuhan masyarakat dengan setiap individu melakukan interaksi satu sama lain dengan baik didasari oleh perannya masing-masing. Yang ketiga, tipe sosialisasi. Ingat nggak tadi saya bilang konsep sosialisasi itu berkaitan erat dengan nilai dan norma di masyarakat. Nah, di tipe sosialisasi teman-teman bisa tahu asal dari nilai dan norma yang berlaku baik tertulis maupun tidak. Tipe sosialisasi sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama formal. Sosialisasi tipe ini berasal dari pemerintah dan masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlaku tertulis. Contohnya peraturan daerah. Tipe sosialisasi formal jika dilanggar mungkin akan dikenai hukuman
tertentu karena ada peraturan yang jelas dan tertulis. Yang kedua, tipe non-formal. Sosialisasi tipe ini berasal hanya dari masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlaku juga tertulis dan berlaku secara global, atau semua orang yang berada di sana. Contohnya, di suatu tempat atau restoran dilarang membawa makanan dari luar. Yang ketiga, tipe informal. Sosialisasi tipe ini berasal dari masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlaku tidak tertulis. Contohnya, misalnya, teman-teman pulang maksimal jam 10 malam. Tidak ada peraturan tertuliskan di rumah harus pulang sebelum jam 10 malam, tapi ini yang berlaku di keluarga teman-teman. Namun, karena tidak tertulis, tipe yang satu ini mungkin mengalami pergeseran sosialisasi. Jadi, norma dan nilai yang dulunya berlaku di suatu waktu jadi nggak berlaku lagi. Oke, yang keempat, bentuk sosialisasi. Setelah belajar tujuan dan tipenya, teman-teman perlu tahu juga jenis sosialisasi ada apa saja. Berdasarkan bentuknya, sosialisasi memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama, sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang kita terima dari kecil atau dari kita lahir yang kita terima di keluarga. Disinilah peran agen keluarga sebagai pihak pertama dalam masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang kita terima di luar dari keluarga seperti sekolah, teman sepermainan, tempat kerja, dan lain-lain. Sosialisasi di luar rumah disebut juga sosialisasi sekunder. Oke, yang kelima, agen-agen sosialisasi. Agen yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang berperan dalam sosialisasi. Nah, disinilah fungsi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian terjadi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pihak pertama yang mengajarkan kita atau memberitahu kita mengenai nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, seperti diajarkan sopan santun yang berlaku di masyarakat, dan lain-lain. Keluarga ini dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe represif, yaitu tipe orang tua atau keluarga yang tegas dan mengatur segalanya. Contohnya, teman-teman harus masuk jurusan A atau harus masuk perguruan tinggi B, dan lain-lain. Tipe yang kedua adalah tipe partisipatoris, yaitu tipe orang tua atau keluarga yang ikut berpartisipasi dalam berdiskusi dalam mengambil keputusan teman-teman. Misalnya, orang tua berdiskusi dengan anaknya mau mengambil jurusan kuliahnya. Agen sosialisasi pada tahap awal pembentukan kepribadian anak adalah keluarga. Bagaimanapun anak akan meniru perilaku yang dipelajari dari orang tua terdekatnya. Referensi anak tentang apa yang baik dan salah didapat dari keluarga itu sendiri. Hubungan antara sosialisasi dan kepribadian adalah bagaimana agennya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Di keluarga, teman-teman belajar bermasyarakat juga belajar menjadi pribadi yang baik. Contoh, agen sosialisasi keluarga adalah ayah, ibu, adik, atau yang kedua, sekolah. Sekolah juga memiliki peran yang cukup penting seperti guru dan mempelajari yang teman-teman terima. Seperti guru mengajarkan nilai dan norma tertentu. Atau dari pelajaran tingkah laku seperti pendidikan kewarganegaraan, sosiologi, dan pelajaran lainnya. Unsur-unsur yang ada di dalam sekolah berperan banget bagi mengajar teman-teman cara bersosialisasi. Makanya, selama bersekolah kita tidak cuma belajar materi saja, tapi juga kedisiplinan dan tata cara bermasyarakat. Yang ketiga, teman sepermainan. Biasanya dalam lingkungan permainan, kita memiliki nilai dan normanya sendiri. Misalnya, semua teman-teman kita nggak suka orang yang menyontek setiap hari. Maka, agar bisa bergabung dan menyambung sama mereka, teman-teman akan menyesuaikan diri dan mengambil nilai menyontek sebagai hal yang buruk itu sebagai norma. Karena itu juga penting buat teman-teman memilih teman yang baik juga.
Jangan sampai teman-teman terjerumus pergaulan yang salah karena mengikuti teman-teman sepermainannya. Oke, yang berikut media massa. Media massa bisa mencakup banyak hal. Misalnya radio, TV, internet, dan lain-lain. Contoh yang paling mudah kita dapati adalah misalnya teman-teman menonton film-film yang ada di televisi. Contohnya teman-teman penggemar atau teman-teman suka karakter Harry Potter. Teman-teman akan mengambil sikap atau sifat karakter tersebut sebagai norma. Atau bisa juga dari berita. Misalnya dari berita korupsi. Teman-teman akan menganggap bahwa korupsi bukanlah hal yang baik atau tidak boleh dilakukan dan mengambil itu sebagai norma yang berlaku. Oke, yang keenam, tahap sosialisasi. Gimana teman-teman bisa punya sifat yang mirip dengan orang sekitar, juga bisa teman-teman amati dari tahap-tahapnya. Biar makin paham, teman-teman langsung cek aja deh tahapnya menurut Herbert Mead, seorang tokoh sosiologi. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap ini sudah dimulai sejak seseorang dilahirkan. Di tahap ini, seseorang akan mengenal orang-orang di sekitarnya. Karena itu, di tahap ini, peran keluarga sangat penting. Yang kedua, tahap meniru. Sesuai namanya ya, di tahap ini seseorang akan meniru peran-peran orang-orang di sekitarnya, meski sudah bisa meniru, tapi belum memahami makna dari yang ditirukannya. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Kalau tahap sebelumnya sudah mulai meniru, di tahap ini seseorang akan mulai memahami maknanya. Di tahap ini, teman-teman juga udah mulai berinteraksi dengan lingkungan bermain dan masyarakat. Teman-teman juga sudah paham peraturan di sini. Yang berikut, tahap penerima kolektif. Seseorang dianggap mencapai kedewasaan di tahap ini. Teman-teman mulai memahami kerjasama, toleransi, hingga peraturan yang berlaku. Seseorang juga sudah mengambil perannya masing-masing di masyarakat. Oke, yang ketujuh, faktor pembentuk kepribadian. Teman-teman pasti punya kepribadian yang berbeda-beda antara satu sama lain. Kita sama teman-teman pun yang katanya teman sefrekuensi pun pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan tidak persis sama. Kenapa bisa beda? Ini bisa dijelaskan dalam faktor sosialisasi. Hal itu terjadi karena ada beberapa faktor pembentuknya yang membuat setiap dari kita memiliki kepribadian yang berbeda. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama, warisan gen. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, bahwa keluarga kita berperan sangat besar dalam pembentukan kepribadian kita. Karena salah satu faktor pembentuk kepribadian kita berasal dari warisan gen atau faktor biologis. Nah, di sini terjawabkan kenapa proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian berhubungan erat. Oke, yang berikut, lingkungan fisik. Lingkungan fisik juga dapat membentuk kepribadian kita. Misalnya, orang Medan kalau ngomong itu suaranya keras. Karena dulu jarak antar rumahnya jauh. Jadi, mempengaruhi cara mereka berbicara. Yang berikut, budaya. Budaya yang sudah kita jalani selama hidup kita akan membentuk kepribadian kita, di mana biasanya di setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Misalnya, kita terbiasa ketemu guru atau orang yang lebih tua kita salim. Tapi kalau di Amerika, mereka kalau ketemu orang lain dengan cipika-cipiki. Yang berikut, pengalaman kelompok. Dalam faktor ini, akibat adanya pengalaman secara berkelompok, misalnya kita sama teman-teman bermain pas jam kelas, kemudian dihukum. Dari situ teman-teman jadi tahu kalau lagi jam pelajaran itu nggak boleh main, harus belajar. Meskipun harus merasakan efek jera, tapi dari situ kita bisa memiliki kepribadian yang taat akan peraturan. Kalau bisa sih dikurang-kurangin ya, dapat mempelajari dari yang kayak gini. Yang berikut, pengalaman unik.
Mirip dengan pengalaman kelompok, tapi bedanya ini teman-teman alami sendiri. Misalnya teman-teman pulang malam sendirian dan kemudian diikuti orang gak dikenal sampai di rumah. Dari rasa takut pulang sendirian bisa bikin teman-teman jadi dependen atau bergantung sama orang lain kalau mau pulang. Tapi tentu saja kepribadian lain juga terbentuk. Misalnya teman-teman jadi lebih sadar akan sekitar atau punya penjaga diri yang lebih ketat. Nah teman-teman, begitulah kurang lebih penjelasan mengenai sosialisasi. Sekarang teman-teman pahamkan betapa pentingnya pengaruh lingkungan dan sekitar kita bagi kepribadian kita. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.